Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Vika Dwi Tanda Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai bab yang ke-14, yaitu Lab Setup. Pada bab 14 ini, ada berapa sih materinya? Di bab 14 ini, materinya ada 8 materi, yaitu apa saja sih? Yang pertama ada pengenalan topologi, dan yang kedua ada install Debian server, dan yang ketiga ada install Ubuntu desktop, dan yang keempat ada install Ubuntu server, dan yang kelima ada cloning Debian, dan yang keenam ada snapshot virtual machine, dan yang ketujuh ada setup topologi, dan yang terakhir atau yang ke-8 yaitu konfigurasi RAM VM. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan topologi. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan topologi. Nah, jadi ini dia topologi yang akan kita buat, yang mana ini merupakan laptop atau yang biasa saya sebut sebagai host OS. Lalu nanti dia akan terhubung ke router Debian. Jadi host OS ini dia hanya akan terhubung ke router Debian, yang mana router Debian ini menggunakan Debian server yang akan kita setup nantinya di VirtualBox. Kemudian juga router Debian ini akan terkoneksi dengan klien Ubuntu atau Ubuntu desktop nanti kita persiapkan. Untuk membuat desktopnya, lalu router Debian dia juga akan terkoneksi atau terhubung dengan internal network, yang mana internal network ini memiliki dua server, yaitu ada server Ubuntu, dan jadi di topologi kita ini memiliki 3 kriteria. Yang pertama ada Ubuntu desktop, yang kedua Debian server, dan yang ketiga adalah Ubuntu server. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan setup untuk router Debian-nya. Oke, selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu install Debian server. Nah, teman-teman bisa langsung buka VirtualBox-nya ya. Nah, di sini saya sudah membuka VirtualBox ya, dan di sini saya masih memiliki beberapa virtual mesin ya, yang saya buat pada video-video sebelumnya. Maka di sini saya akan delete dulu semuanya agar lebih mudah. Ya, di sini kita klik kanan, lalu remove. Kalau di sini kita pilih yang delete all files. Oke, sudah hilang ya. Kita lakukan pada yang lainnya juga. Pokoknya biar sampai kosong. Nah, oke, sudah kosong ya. Seperti pada awal kita menginstal VirtualBox. Lalu kita akan men-setup Debian server, yang mana kalau sebelumnya kita juga sudah menginstal Debian server, namun dengan menggunakan GUI. Oke, GUI atau CUI. Oke, sekarang kita akan menginstal Debian server tanpa CUI. Jadi dia itu benar-benar full CLI. Oke. Nah, seperti pada awal kita menginstal VirtualBox, lalu kita akan meng-setup Debian server, yang mana lalu sebelumnya kita juga sudah menginstal Debian server namun dengan menggunakan CUI. Oke, sekarang kita akan menginstal Debian server tanpa CUI. Jadi dia itu benar-benar full CLI. Oke, langsung saja kita klik yang new. Seperti biasa untuk nama saya gunakan RTR Debian server. Lalu untuk tipe biasa, Linux versinya adalah 64 bit. Di sini kita next saja. Untuk hardware, saya default saja. Next. Untuk virtual hard disk di sini mungkin saya akan menggunakan 15. Itu sudah cukup ya, teman-teman. Tapi kalau kalian ingin 20 juga nggak apa-apa, terserahnya kalian, selera Anda ya. Lalu kita next. Setelah itu kita finish. Nah, sudah terbuat. Di sini kita start. Nah, di sini seperti biasa kita dimintakan untuk memasukkan file ISO. Jadi di sini kita masukkan.
Lalu kita mount and retribute. Lalu di sini karena kita hanya membutuhkan CLI-nya saja, maka di sini kita pilih yang install. Kita enter. Lalu, nah, di sini untuk language saya gunakan English. Untuk location, di sini tidak ada Indonesia. Kita scroll ke bawah, ke order. Lalu, kita karena Indonesia ada di bagian Asia, jadi kita pilih Asia. Lalu kita cari Indonesia ya teman-teman. Oke, untuk di mana penyimpanan akan diletakkan, kita pilih United States. Ini saya gunakan American English. Oke, kita tunggu ya. Nah, untuk hostname di sini saya gunakan RTR Debian. Saya gunakan RTR Debian. Jika sudah, kita enter. Nah, untuk nama domain, saya gunakan rtrdebian.com. Untuk password yang mudah saja dulu, karena kita masih belajar, ini saya gunakan angka ya. Kita verifikasi password lagi. Nah, untuk full name saya gunakan router Debian. Untuk username saya juga gunakan router Debian. Password user saya juga samakan seperti password root, tapi harus teman-teman ingat karena ini kita masih belajar, jadi tidak apa-apa kalau passwordnya kita samakan. Tapi nanti ketika kita sedang berada di lapangan, passwordnya itu harus dibedakan dan rumit agar tidak disalahgunakan oleh orang tidak bertanggung jawab. Oke, di sini saya masukkan passwordnya dulu. Di sini saya klik yang Western. Untuk partition di sini saya gunakan Quit User Entry Text. Untuk Silence Desktop, PlayStation yang ini enter tadi sudah. Untuk PlayStation Scan, kita gunakan Alt Flash in on partition recommend for new users. Lalu kita di sini finish. Di sini kita yes. Pilih lagi yang yes. Di sini kita no. Di sini kita no lagi. Kalau di sini sebenarnya optional, tapi di sini saya pilih no. Di sini untuk apa saja yang ingin diinstal, kita pilih yang bagian standar sistem saja, karena kita mau install berbasis CLI ya. Kita enter. Oke, di sini untuk install the group bootloader to the mass boot record, kita harus yes. Di sini kita pilih yang opsi yang kedua, yaitu /dev/sda. Installation kita oke, sudah selesai. Oke, sudah selesai installationnya. Oke, dia sudah mulai memproses membooting. Kita tunggu. Nah, kita coba login ya. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke materi yang ketiga, yaitu install Ubuntu Desktop. Kalian langsung saja ke aplikasi VirtualBox-nya. Sebelumnya teman-teman bisa install Ubuntu-nya di aplikasi pencarian.
yang ketik saja download Ubuntu Desktop. Setelah install, teman-teman bisa buka VirtualBox-nya. Kita klik yang new saja. Nah, di sini saya kasih nama Ubuntu Desktop. Lalu kita sini biasa type-nya yaitu Linux, versinya itu Ubuntu 64 bit, lalu kita next. Untuk hardware saya default saja, kita next. Dan untuk virtual hard disk saya gunakan 15 saja ya. Itu sudah cukup. Tapi kalian kalau mau 25 juga bisa. Itu seleranya teman-teman ya. Kita next saja. Nah, di sini kita finish. Nah, ini sudah terbuat ya teman-teman. Kita start saja Ubuntu desktopnya. Seperti biasa, ini akan memindahkan file ISO Ubuntu-nya ya. Kita masukkan. Lalu kita mount and attribute. Nah, di sini sudah kita bisa klik install Ubuntu. Untuk keyboard saya gunakan English. Lalu kita pilih normal installation. Lalu continue. Lalu pilih erase disk and install Ubuntu. Erase disk ini akan menghapus seluruh disk yang ada di Ubuntu. Lalu akan menginstal ulang Ubuntu. Lalu kita klik install now. Lalu continue. Oke, di sini kita harus menentukan tempat di mana kita berada. Di sini saya pilih Jakarta. Lalu kalian bisa isi kolom-kolom ini ya, sesuai nama kalian. Lalu pilih continue. Nah, di sini kita klik yang restart now. Nah, di sini kalian bisa coba login ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke. Selanjutnya kita ke materi yang keempat, yaitu install Ubuntu Server. Pada materi sebelumnya kita sempat menginstal Ubuntu Desktop sebagai klien, begitu juga dengan Debian Server sebagai router. Nah, nantinya untuk Debian Server yang sebagai server, kita tidak perlu menginstal kembali untuk membuat Debian Server baru. Namun, kita akan melakukan cloning pada materi selanjutnya. Nah, sekarang kita tinggal melakukan instalasi pada Ubuntu Server. Nah, untuk instalasi Ubuntu Server, sudah kita lakukan pada video sebelumnya. Jadi teman-teman tinggal persiapkan saja untuk servernya dengan menginstal dengan tata cara yang sudah saya berikan di video sebelumnya. Nanti setelahnya akan muncul tampilan seperti ini ya, Ubuntu Server. Oke, selanjutnya kita ke materi yang kelima, yaitu cloning Debian. Pada video kali ini kita akan melakukan cloning Debian seperti pada topologi yang sudah kita tentukan sebelumnya, yang mana terdapat router Debian server dan juga server Debian server ya. Jadi terdapat dua server, yaitu Debian server dan Ubuntu server. Kita sudah melakukan instalasi Ubuntu server sebagai server kita juga. Sudah melakukan instalasi untuk Ubuntu desktop sebagai klien kita juga. Sudah melakukan instalasi Debian yang sebagai router. Sekarang kita akan mengcloning Debian server. Ini sebagai server, jadi cloning ini kata lainnya adalah duplikat, yang mana ini membuat kita tidak memerlukan untuk melakukan instalasi kembali pada Debian ataupun VM lainnya. Kita bisa klik kanan pada RTR Debian servernya, lalu kita klik yang clone. Lalu untuk namanya saya akan ganti menjadi server Debian server. Lalu kita next, lalu full clone, lalu finish. Di sini kita tunggu saja. Selesai cepat ya, dibandingkan kita melakukan instalasi ulang pada Debian, dan sekarang Debian cloningannya sudah terinstall. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ke-6, yaitu snapshot virtual machine. Cara untuk snapshot yaitu kita klik garis 3 ini,
lalu klik yang snapshot, lalu tag, dan untuk namanya kita berikan Devlog saja, lalu oke. Lalu begitu juga dengan Ubuntu Desktop. Kita bernama Devlog saja ya, seperti tadi. Dan untuk Ubuntu Server juga dan Debian Server juga kita berikan nama Devlog. Oke, kita sudah melakukan snapshot pada seluruh VM, yang mana jika terdapat error nantinya kita bisa kembali ke snapshot Devlog ini, sehingga error tersebut bisa hilang. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan yang ke-7, yaitu setup topologi. Jadi, apa yang dimaksud dengan setup topologi? Saya akan menjelaskan secara perlahan. Jadi, topologi yang sudah kita siapkan seperti ini, host OS, yang mana host OS ini akan terhubung ke router Debian ataupun Debian server. Lalu Debian server akan terhubung ke internet network, yang mana network ini terdapat Debian sebagai server 1, Ubuntu sebagai server 2, dan server sebagai router ini juga akan terhubung ke Ubuntu Desktop sebagai klien. Jadi nantinya jadinya seperti ini. Router Debian terhubung ke host OS dengan adapter 1, router Debian ke internal network dengan adapter 2, dan terhubung ke klien Ubuntu menggunakan adapter 3. Adapter merupakan fitur yang disediakan oleh VirtualBox untuk menghubungkan antara VM. Oke, langsung saja kita coba saja ya. Yang pertama kita klik setting, lalu kita klik network, dan untuk adapter 1 saya ingin terhubung ke host OS ataupun laptop kita yang mana harus menggunakan host only adapter. Kita ganti host only adapter, dan untuk namanya saya menggunakan VirtualBox host only Ethernet adapter. Jangan lupa ya, Debian routernya dimatikan, jangan di start. Karena kita akan menggantikan adapter 2 dan juga adapter 3. Yang mana jika Debian routernya menyala, maka tidak akan bisa di checklist. Kita aktifkan adapter 2. Lalu yang enable kita checklist. Pilih yang internal network. Lalu untuk name, saya berikan server network. Jadi nanti router Debian akan terhubung ke server Debian dan server Ubuntu menggunakan interface internal network bernama server network. Lalu adapter 3 saya enable, yang mana adapter akan terhubung ke klien Ubuntu menggunakan internal juga. Kita menggunakan internal network juga. Untuk namanya gunakan client network. Lalu oke. Lalu oke ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah mengkonfigurasi pada Debian routernya. Kita sudah menghubungkan ke setiap VM. Sekarang kita tinggal menghubungkan kepada Debian server, Ubuntu Desktop, dan Ubuntu server. Di sini saya akan konfigurasi dulu di Ubuntu Desktop. Kita klik setting lagi. Lalu kita network. Nah, di sini kita pilih yang adapter 1. Kita ganti internal network. Untuk name, saya gunakan client network. Ya. Karena Debian routernya sendiri untuk terhubung ke Ubuntu Desktop atau client menggunakan interface yang bernama client network. Lalu lanjut pada Ubuntu server. Untuk name kita ganti ke server network. Begitu juga dengan Debian server. Oke, sudah semua ya. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir atau yang ke-8, yaitu konfigurasi RAM VM. Untuk pembahasan kali ini kita akan mengkonfigurasi RAM pada setiap VM, karena nantinya semua VM ini akan berjalan secara bersamaan, atau akan kita start secara bersamaan, atau akan kita start secara bersamaan, yang mana jika teman-teman memiliki laptop atau harus memiliki spesifikasi yang rendah, itu bisa membuat laptop
blue screen effect. Jika terdapat OS yang berjalan bersamaan lebih dari 2 OS dan ternyata laptop tersebut memiliki spesifikasi yang tidak cukup, maka itu bisa membuat laptop hang. Oke, karena itu kita bisa men-setting setiap RAM pada setiap VM ini, sehingga hanya menggunakan sedikit spesifikasi dari laptop. Jadi kita menggunakan minimal RAM dari setiap ini. Kita coba dulu pada router Debian. Kita klik setting, halo sistem. Base memorinya kita ubah ke 512 ya. Lalu untuk prosesornya 1. Dan kita juga lakukan hal yang sama dengan VM lainnya. Nah, ini sudah semua ya teman-teman. Oke, sekian saja dari saya untuk pembahasan mengenai bab yang ke-14 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Terima kasih yang sudah menonton. See you in the next video. Jangan lupa subscribe ya.